Hai semua, jadi menyambung video yang kemarin tentang swing trading. Jadi di video kali ini kita akan coba praktekkan bagaimana kita bisa menerapkan strategi daripada swing trading. Oke, pertama-tama kita butuh tools yang namanya TradingView untuk melakukan analisa. Teman-teman bisa buka di browser kalian. Kalau kalian pakai PC, ketik aja tradingview.com, atau teman-teman yang menggunakan Android, iPhone, itu silahkan cek di Play Store atau di App Store. Kalian bisa download aplikasinya lewat ponsel kalian. Oke, kita masuk. Kita akan coba di sini praktekkan menggunakan chart daripada Bitcoin. Oke, kalau teman-teman mau menerapkan strategi swing trading, teman-teman wajib bisa melakukan analisa teknikal. Paling nggak yang basic, teman-teman harus tahu apa itu support dan juga resisten. Yang kedua, teman-teman harus bisa mengimbangi dengan money management yang seimbang. Jangan trading dengan tergesa-gesa. Karena swing trading ini biasanya diasosiasikan sebagai trading yang santai. Artinya santai adalah kita nggak perlu terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan open posisi ataupun melakukan penjualan. Jadi kita bisa lebih santai dalam melakukan trading. Oke, untuk melakukan prakteknya kita akan pakai chart Bitcoin, tapi bukan chart di tahun hari ini, tapi kita akan gunakan chart Bitcoin di tahun 2019. Oh ya, biar nggak lupa, teman-teman kita punya grup diskusi di Telegram. Silahkan teman-teman bisa join ya, linknya ada di kolom deskripsi. Oke, pertama-tama yang aku mau tekankan kepada teman-teman semua adalah nggak ada gaya baku untuk melakukan swing trading ya. Jadi teman-teman bisa memilih gaya seperti apa yang teman-teman sukai. Jadi di video kali ini aku lebih banyak sharing tentang bagaimana caraku dalam melakukan swing trading. Teman-teman boleh setuju, boleh juga nggak setuju. Oke, ini adalah chart dari Bitcoin di tahun 2018 ke belakang. Jadi ceritanya di video kali ini kita akan coba untuk melakukan swing trading selama jangka waktu 1 tahun. Jadi kita akan mulai dari 2019 Januari sampai 2020. Jadi ceritanya kita akan melakukan swing trading dengan range 1 tahun. Bagaimana caraku dalam menentukan kapan open posisi buy-nya, kapan juga sell-nya. Oke, langsung aja. Di sini pertama-tama yang kita harus pahami adalah bagaimana kita menentukan garis support dan juga resisten. Buat teman-teman yang masih baru banget, teman-teman saran aku belajar dulu tentang support resisten. Aku sudah sharing di video yang ini. Silahkan teman-teman cek, linknya ada di deskripsi. Oke, pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah identifikasi arah tren daripada pasar. Apakah trennya lagi naik ataupun trennya lagi turun. Jadi caranya itu gampang, teman-teman bikin garis trend line kayak gini. Nah, sekarang teman-teman harus bisa mengidentifikasi arah tren. Apakah trennya lagi naik atau lagi turun? Ini penting banget karena idealnya kita itu trading ketika market lagi naik. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi pertama-tama cari dulu trennya. Seperti apa trennya? Kalau teman-teman sudah tahu trennya lagi turun, ya teman-teman tunda dulu, jangan open posisi dulu. Ataupun kalian yang mungkin seorang agresif trader yang memang istilahnya berani menantang daripada resiko, ya udah teman-teman bisa pasang meskipun dalam kondisi masih downtrend. Makanya ini setiap orang mungkin akan sangat berbeda gaya tradingnya. Jadi teman-teman lebih baik untuk memahami diri kalian sendiri. Kalian itu lebih cocok trading yang agresif atau yang defensif. Itu balik lagi kepada teman-teman semua. Oke, setelah kita bisa memahami ataupun mengetahui arah tren, langkah kedua kita itu harus bisa membuat ataupun menentukan garis support dan juga resisten. Jadi garis support ini ibaratkan sebuah lantai, sementara resisten itu ibaratkan seperti langit-langit. Jadi ketika pergerakan menyentuh lantai, kita berekspektasi kalau pergerakan market itu akan mantul lagi ke atas. Begitu juga ketika pergerakan itu menyentuh garis resisten, itu kita berharap kalau pergerakan itu akan mantul lagi ke bawah. Jadi kurang lebih kayak gitu, tapi akan ada fase-fase di mana pergerakan itu bisa menembus garis support ataupun menembus garis resisten. Nah, jadi kalau dilihat dari sini, kita bisa gambar garis resisten ataupun support di sini ya. Nah, teman-teman nggak perlu terlalu bingung tentang support dan resisten, karena garis support itu bisa menjadi resisten, dan juga garis resisten itu bisa jadi support. Jadi tergantung pergerakan chart itu lagi ada di mana. Nah, di sini aku gambar dulu garis resistennya. Jadi di mana sering terjadi pantulan-pantulan pergerakan, maka di sana bisa diasosiasikan sebagai garis support
dan juga resisten. Semakin banyak pantulan yang terjadi, menandakan kalau di area tersebut merupakan area support resisten yang kuat. Jadi kayak contohnya di harga 6.000 $6.000 ini merupakan area support resisten yang sangat kuat, teman-teman. Nah, kita sudah selesai untuk menggambar garis support ya. Kira-kira area supportnya itu ada di 6.000, kemudian ada di 3.500. Nah, sekarang giliran kita menggambar untuk area resisten yang mungkin bisa menjadi target profit kita ke depannya. Jadi di sini aku ganti warna untuk garis resistennya menjadi warna hijau, yang artinya target kita itu ada di kisaran ya garis resisten yang warna hijau sih. Nah, apakah nanti ke depannya market bisa menembus garis resisten itu? Ya, di sana kita nggak tahu. Makanya kita penting untuk membuat analisa support resisten seperti ini ketika kita mau melakukan swing trading. Jadi setidaknya kita itu tahu di titik-titik mana pergerakan itu kira-kira akan ketahan. Jadi kita itu bisa exit ketika pergerakan itu sudah ketahan, dan mungkin setelah dia menyentuh resisten akan terjadi koreksi lagi, kemudian baru dia breakout lagi naik. Nah, jadi biasanya market kayak gitu. Oke, di sini aku kasih simbol ya. Jadi biar kita itu lebih paham. Nah, ketika kita melakukan analisa seperti ini, kita itu penting bikin planning sendiri, bikin rencana sendiri atau trading plan sendiri. Nah, di sini menurut trading plan yang aku akan lakukan adalah aku akan beli ketika dia itu berada di garis support yang warna merah ini, di area-area warna merah ini. Ini aku akan beli dengan modal, misalkan nih aku punya modal 10 juta rupiah. Jadi di setiap garis support ini, setiap pergerakan itu mampu menyentuh support atau melampaui support, itu aku akan beli 20% dari total modal, which is 2 juta rupiah. Jadi untuk area supportnya sudah, sekarang kita buat area taking profit. Nah, yang namanya trading kan kita perlu memikirkan di mana mau take profit. Jangan sampai kita asal beli tapi nggak tahu kita mau take profit di mana. Makanya kita penting bikin planning kayak gini terlebih dahulu. Jadi di sini aku mau taking profit di kisaran area 11.000 sampai 12.000 kira-kira. Kemudian taking profit kedua mungkin ada di kisaran 16.000 ke atas, dan taking profit ketiga ada di kisaran 20.000. Oke, kalau sekarang aku ibaratnya bisa cicil di harga 3.000-an ini, ya naik sampai 12.000 itu udah profit berapa persen, teman-teman. Oke, kita nggak tahu nih market akan naik atau turun. Apa yang kita bisa lakukan? Jadi di sini ceritanya karena dia sudah menyentuh garis support ya, jadi aku langsung open posisi buy 2 juta di sini atau 20% di area supportnya. Jadi anggaplah aku sudah buy di sini ya. Nanti kalau dia pergerakannya turun sampai di sekitaran 2000 atau 1900, aku akan buy lagi 20%. Tapi kalau dia breakout turun ke bawah sampai ke 1000, aku akan cut loss di sana. Jadi nggak akan aku average lagi, melainkan langsung aku cut loss kalau dia turun sampai ke bawah. Nah, teman-teman penting untuk menentukan kalian itu bisa menanggung resiko kerugian itu berapa persen. Jadi pakai menu yang ini ya, teman-teman bisa cek mungkin penurunan 15%, teman-teman auto keluar dari market atau pasang stop loss. Jadi jangan sampai kalian kebablasan dalam trading. Market turun nggak berani cut loss. Ini untuk trading loh ya, teman-teman yang investasi itu tentunya punya mindset yang berbeda. Jadi jangan disamakan antara trading dan investasi supaya kalian nggak bingung sendiri. Oke, jadi ini adalah planning sendiri yang aku buat, teman-teman. Semoga bisa mendapatkan ilmunya. Oke, ceritanya aku sudah beli nih 2 juta di kisaran harga 3.000 rupiah. Sekarang pergerakannya itu kayak gini. Oke, market ini sudah aku jalanin. Nah, pergerakannya itu cenderung agak turun ya, agak turun. Tuh tiba-tiba mulai ada pergerakan ngepam gini terus. Oke, masih harus menunggu pergerakannya apakah akan naik. Nah, ini sudah ada pergerakan naik nih, teman-teman. Nah, dia akan berusaha menembus daripada trendline yang kita buat. Tuh, reject di garis trendline ini yang menjadi resistennya. Oke, kemudian dia pelan-pelan berusaha naik lagi, reject lagi, berusaha naik lagi. Oke, sudah mulai ada tanda tertembus.
Nah, dia ini sudah breakout nih teman-teman. Nah, dalam kondisi kayak gini, teman-teman bisa untuk menambah muatan kalian, bisa menambah modal kalian. Jadi ini sudah breakout, teman-teman bisa lakukan metode buy on breakout. Jadi teman-teman bisa tambah muatan ya. Jadi bisa average up lagi setelah teman-teman beli tadi 20% di area support. Ketika dia breakout itu teman-teman boleh tambah mungkin 10%. Nggak harus 10% sih, teman-teman mau tambah 20%, mau tambah 30%, itu sesuaikan lagi kepada diri kalian. Di sini aku pakai 10% aja cukup. Oke, kemudian lihat pergerakannya apakah mampu naik lagi atau enggak. Jadi dalam trading itu teman-teman harus sabar ya. Nah, ketika dia nanti breakout dari harga 6.000 dolar itu aku akan beli lagi di atas. Nah, dia mulai reject lagi nih di resistennya, tapi masih berusaha untuk naik. Apakah kedepannya bisa naik? Nah, teman-teman jangan dulu beli ya. Dalam kondisi kayak gini jangan dulu beli. Atau teman-teman yang mungkin punya gaya trading berbeda, teman-teman biasanya bisa take profit ketika dia itu menyentuh resisten. Tapi di sini karena aku mau tradingnya agak lama, jadi nah ini sudah breakout nih teman-teman. Jadi ketika dia fase breakout gini, teman-teman bisa tambah muatan lagi, tambah lagi 20% modal kalian. Nah, jangan lupa kalau sudah dalam kondisi kayak gini, teman-teman harus mulai lebih konservatif. Jadi naikkan untuk stop loss teman-teman, karena dia itu sudah menembus resisten yang baru, yang akan menjadikan garis tersebut adalah supportnya. Jadi teman-teman naikkan stop limit kalian atau stop loss kalian. Jadi jangan sampai kalian itu sudah cuan banyak tapi teman-teman nggak berani untuk menaikkan stop loss. Ketika market tiba-tiba drop ya teman-teman biar nggak terlalu menyesal ya, karena teman-teman harusnya sudah profit tapi lupa take profit atau lupa naikin stop lossnya. Nah, di sini aku sudah naikin stop lossnya dan kita masih punya target profit yang sangat tinggi di kisaran 12.000 dolar. Oke, ini pergerakannya lumayan tinggi nih teman-teman. Tuh tiba-tiba dia ngepam lagi. Nah, dalam kondisi kayak gini teman-teman bisa mulai untuk meningkatkan stop loss kalian. Nah, ini kan posisinya teman-teman sudah profit nih, udah profit banyak. Jadi jangan dibiarin stop loss kalian itu masih di bawah. Naikin stop loss kalian. Nah, ini fungsinya kalau nanti market drop, teman-teman itu nggak kehilangan cuan kalian yang sudah kalian dapetin. Jadi di sini bisa digambar untuk garis support. Nah, dia udah bikin garis support baru, ya naikin stop loss kalian. Di sini juga bisa jadi area support. Jadi inilah pentingnya teman-teman yang mau melakukan swing trading. Jadi jangan kalian itu berpikir kalian beli hari ini terus kalian tinggal, nggak kalian apa-apain. Jadi kalian tuh harus tetap pantau pergerakan marketnya. Makanya kalau kalian swing trading, satu harinya itu kalian harus punya waktu untuk melihat market. Jadi fungsinya itu untuk menaikkan stop lossnya kayak gini. Jadi naikin stop lossnya kalau memang sudah mencapai target yang kalian mau. Nah, ketika fase kayak gini itu hati-hati teman-teman. Jangan agresif ya. Ketika memang market ini sudah ngepump tinggi, jangan banyak serok. Nah, kalau udah fase kayak gini biasanya stop loss kalian itu sudah tercapai atau bisa dibilang ya sudah otomatis kejual lah, karena memang market itu sudah turun menyentuh dari stop loss teman-teman semua. Meskipun at the end dia naik lagi, teman-teman bisa pasang buy lagi ketika dia itu sudah melampaui garis supportnya. Nah, makanya kalau teman-teman pasang stop loss jangan terlalu dangkal. Jadi agak tinggiin pasang stop lossnya atau agak dalam kan. Mungkin toleransi kerugian kalian bisa jadi 10% kalau teman-teman sudah cuan, atau 5% kalau teman-teman belum cuan. Jadi semakin cuan kalian bisa lebih sedikit untuk bikin dia memungkinkan untuk turun lebih dalam untuk stop lossnya. Jadi jangan terlalu dangkal biar nggak gampang kena stop loss. Nah, di sini teman-teman sudah termasuk cuan ya. Teman-teman mulai, nah dia ini sudah naik ke area taking profit teman-teman. Jadi kalau udah naik kayak gini bisa lakukan planning kalian di awal. Jadi lakukan taking profit 20% daripada profit teman-teman. Jadi jangan ragu untuk taking profit. Kalian nggak harus taking profit semua, bisa taking profit separuh dulu, 20% lah contohnya.
Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita nggak trading dengan seluruh modal kita? Nah, teman-teman, kalau kita trading dengan seluruh modal kita, biasanya kita akan mengalami masalah sama psikologi. Contoh, tadi di cerita awal aku punya modal 10 juta, ya kan? Nah, teman-teman, kalau teman-teman trading, pertama beli langsung 10 juta, itu teman-teman bakalan panik ketika market turun. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman itu melakukan yang namanya money management dengan bijak. Nah, di sini dia setelah kita taking profit ternyata naik sebentar terus dia drop lagi turun. Jadi otomatis sudah kena stop loss. Nah, kalau udah fase kayak gini teman-teman jangan masuk lagi ya. Jangan masuk market. Jadi ini adalah fase-fase di mana market itu nggak stabil. Jadi jangan take risk ya. Jangan ambil resiko dulu ketika market memang lagi volatile kayak gini. Lebih baik teman-teman menunggu marketnya tenang. Sama kayak di awal Januari tadi. Jadi ketika itu kan market sudah drop terus sideways. Nah, itu adalah fase-fase tenang tuh. Jadi di fase-fase tenang seperti itu barulah kita bisa melakukan akumulasi. Tapi kalau dia lagi volatile kayak gini jangan sekali-sekali masuk market. Itu sih kalau saran aku. Nah, terbukti kita sudah pasang stop loss tadi, pastinya kita sudah cuan ya teman-teman. Meskipun ya kita nggak bisa taking profit tepat di pucuk, tapi setidaknya kalau kita sudah pasang stop loss, kita masih bisa dibilang profit. Nah, itu aja kita beli dari 6 ribuan tadi, terus harganya saat ini sudah di 11.000 sampai 12.000. Itu berarti kita sudah profit dia 100% kurang lebih. Nah, itu udah 2 kali modal tuh, teman-teman. Tadi trading dengan modal 4 juta, teman-teman udah dapat 4 juta lagi sebagai bonus trading, teman-teman. Nah, kalau udah fase gini, dia tuh breakout lagi. Teman-teman mau pasang entry, bisa. Kalau dia sudah breakout daripada area resisten ini. Tapi, teman-teman jangan lupa untuk pasang stop loss juga. Jadi, fungsi dari stop loss itu memang sepenting itu, teman-teman. Nah, ini setelah pergerakan market turun, terus dia naik lagi, teman-teman bisa buy lagi ya. Cuman meskipun begitu, ini nggak jamin kalau market memang bisa sustain, bertahan di atas. Makanya kita harus tetap untuk pasang stop loss. Nah, ini pergerakannya agak volatile nih. Nah, dia breakout, yes. Teman-teman sudah kena stop loss lagi. Jadi teman-teman tadi beli, ya teman-teman bisa dibilang loss lah di sini. Karena memang teman-teman open posisinya itu ketika dia di atas. Tapi itu nggak apa-apa. Kalau teman-teman memang sudah pasang stop loss, ya kalian sudah terhindar dari kerugian. Jadi di market balik lagi, kita tunggu lagi sampai dia itu berada sedikit di atas support. Oke, memang swing trading itu kayak gini ya teman-teman. Jadi nggak selalu teman-teman setiap open posisi itu langsung profit, nggak selalu. Makanya teman-teman itu harus ingat melakukan money management. Jadi stop lossnya ingat dipasang. Kalau beli jangan all in. Yang paling penting juga adalah pilih kripto atau koin atau saham apa yang memang kalian tuh bisa pahami, bisa kalian mengerti, dan jangan lupa untuk melakukan analisa juga. Jadi ini sudah bisa dibilang profit teman-teman. Jadi ini kita coba analisa lagi, dia itu ada bentuk kayak triangle gitu. Nah, kita akan lihat apakah pergerakan Bitcoin ini bisa nanti mantul ya atau breakout daripada triangle ini. Oh ya, kita sudah profit. Ini kita lagi running di Oktober. Jadi kita sudah di bulan Oktober dan kita masih punya beberapa bulan untuk trading lagi. Nah, ternyata dia breakdown teman-teman. Dia nggak naik lagi. Jadi ya udah, teman-teman kalau udah dalam kondisi gini jangan dulu untuk trading ya. Jangan dulu trading, dia ternyata breaknya ke bawah atau breakdown. Sudah jebol area supportnya dan ya di sini juga ada area support. Kemudian di bawahnya juga ada area support. Kita akan lihat nih market Bitcoin itu akan turun sampai mana. Jadi kalau kalian melakukan swing trading itu nggak bisa kalian patok, oh aku harus take profit pokoknya di bulan ini atau di bulan ini. Jadi teman-teman itu harus bisa mengikuti arus. Oh, marketnya lagi uptrend. Kalau udah uptrend ya ketika dia downtrend, ketika dia koreksi teman-teman harus akumulasi di sana. Ataupun kalau sudah ada tanda-tanda uptrend, teman-teman bisa segera melakukan akumulasi. Ketika market memang lagi greed, lagi serakah, banyak orang yang buy, itu teman-teman ya bisa cicil untuk take profitnya. Jadi mindsetnya harus seperti itu. Teman-teman harus punya planning dalam melakukan trading.
Yang paling penting adalah selalu mengembangkan diri teman-teman juga, belajar dari banyak sumber ya. Dan juga pengalaman itu penting teman-teman. Nah ini kalau kita analisa lagi, dia itu sudah keluar dari garis broadening wedge. Entah dia akan turun lagi atau nanti dia bisa naik lagi. Dia breakout, breakdown, turun lagi. Nah ini pasti turun nih. Kalau udah kayak gini, biasanya dia akan mencari support yang kuat lagi. Jadi untuk aturan daripada swing trading sendiri adalah buy on support, sell on resistance. Jadi jangan beli ketika hijau, jangan jual ketika merah. Atau sebaliknya, jangan beli ketika merah, jangan jual ketika hijau. Tapi beli di support, jual di resisten. Oke, ini pergerakan Bitcoin cukup nggak stabil. Jadi kalau udah kayak gini, teman-teman sudah capai target, sebenarnya kalian nggak perlu lanjutkan trading kalian. Bila mana di awal teman-teman punya planning untuk trading dalam range 1 tahun, ya udah, kalau teman-teman udah profit kayak gini, teman-teman ya sudah bisa tutup posisi. Jadi kita tunggu ketika market itu sudah mulai stabil lagi, baru kita melakukan analisa untuk market, kemana arah market. Ketika dia memang sudah uptrend, ya teman-teman baru bisa pasang opsi ya. Oh ya teman-teman, market kripto itu kita bisa melakukan perdagangan dua arah. Ketika market naik kita bisa cuan, ketika market turun kita juga bisa cuan. Oke, buat teman-teman yang belum tahu apa itu BTC up, BTC down, silahkan teman-teman cek video yang ini ya. Di sana aku sudah jelasin kalau kita itu bisa profit meskipun market lagi naik ataupun lagi turun. Oke, sekian aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata saya Andre, makasih.